Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita masuk segmen terakhir, Aku Cinta Membaca. Untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke. Nah, cerita yang pertama, cerita Gajah Buta. Di tepi sungai Chao Phraya, dekat Bangkok, hidup dua orang kakak beradik yang bernama Jomron dan Daeng. Mereka diajar oleh guru yang sama selama bersekolah. Setelah selesai bersekolah, mereka memutuskan untuk pergi mencari nafkah di Bangkok. Di perjalanan mereka melewati hutan lebat. Daeng melihat jejak kaki seekor gajah dalam perjalanan tersebut. Ini adalah jejak kaki seekor gajah jantan yang mata kirinya buta. Ia memberitahu kakaknya. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Jomron. "Aku hanya bisa melihat bahwa jejak tersebut adalah jejak seekor gajah yang bergerak dari selatan ke utara," katanya heran. Tetapi Daeng diam, tidak menjawab. Ia tidak ingin kakaknya merasa ia lebih pintar dari kakaknya. Setelah beberapa saat berjalan, mereka melihat seekor gajah besar sedang makan pisang. Ketika gajah tersebut melihat mereka, ia mengangkat belalainya, mengeluarkan suara besar, lalu lari ke dalam hutan. Sebelum gajah tersebut lari, Jomron melihat bahwa mata kiri gajah tersebut buta. Jomron berkata pada dirinya sendiri, "Bagaimana Daeng bisa begitu pandai padahal kami berdua bersekolah di sekolah yang sama, belajar pada guru yang sama," pikirnya. Setelah bekerja 2 tahun di Bangkok, Jomron dan Daeng pulang ke kota mereka, berkunjung ke rumah guru mereka. Keduanya membawakan 2 periuk minyak sayur dari Bangkok untuk beliau. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Jomron teringat tentang peristiwa gajah buta di hutan. Ia bercerita pada sang guru. Bagaimana Daeng tahu gajah tersebut jantan dan mata kirinya buta?" Ia bertanya pada sang guru. Sang guru menjawab dengan bijak, "Jomron, apakah kamu sadar bahwa periuk minyak sayur yang kamu bawa kepadaku hanyalah setengah penuh?" tanyanya. "Iya," jawab Jomron. "Aku pun terkejut karena periuk tersebut masih terisi penuh ketika aku membelinya di Bangkok," ujarnya. "Apakah kamu memperhatikan bahwa periuk minyak Daeng yang Daeng bawakan untukku masih terisi penuh? Ini terjadi karena Daeng memilih periuk yang lebih tebal, sehingga minyak tidak mudah merembes keluar," jawab sang guru. Ya, karena itu jawaban yang secara tidak langsung menunjukkan memang Daeng itu lebih pandai, ya. Asal usul mata kecil gajah. Cerita rakyat Brunei Darussalam. Konon, dahulu kala gajah adalah raja segala binatang karena kegagahannya. Beberapa binatang pernah mencoba beradu tenaga dengan gajah untuk memperebutkan tahta raja. Badak mencoba melawan gajah tetapi kalah. Gajah melemparnya ke sungai dan melarang badak naik ke darat. Harimau dan singa pun mencoba melawan gajah, namun gajah menusuk leher kedua binatang tersebut dengan gadingnya yang tajam. Semenjak itu, singa memelihara rambut hingga panjang untuk menutup luka di lehernya. Harimau melarikan diri ketakutan. Ia bersembunyi dalam gua. Sejak hari itu, tidak ada lagi binatang yang berani melawan gajah yang gagah. "Oi, sekarang akulah raja rimba ini. Tidak ada binatang yang dapat mengalahkanku. Semua menyerah kalah," teriak gajah dengan sombong. Gajah selalu menunjukkan kekuatan dan kesombongannya. Ia bahkan sering menyerang binatang-binatang kecil dengan taringnya yang tajam. Makin kencang lari binatang kecil itu, semakin besar tawa dan jerit bangganya.
Gajah menjadi raja hutan yang sombong. Suatu hari gajah masuk ke kebun orang asli. Ia menghancurkan tanaman di sana dan memakan tebu sepuas hati. Tetapi rupanya orang asli sudah menunggu gajah. Mereka menyerang gajah dengan lembing dan mengejarnya. Ketika gajah lari, ia menginjak perangkap bambu yang disembunyikan di antara semak-semak oleh orang asli. Gajah jatuh tersungkur di atas jerat. Aduh, sakitnya mataku, teriak gajah meraung kesakitan. Rupanya bilah-bilah bambu runcing menusuk matanya. Akibatnya kedua mata gajah menjadi buta. Gajah melolong minta tolong, tetapi tidak ada seekor binatang pun yang mau menolongnya. Mereka ingat dengan kesombongan gajah. Suara lolongan gajah terus mengganggu sepanjang hari hingga akhirnya Raja Cacing menghampiri gajah. Ia tidak sampai hati membiarkan gajah menderita. Ini ambil saja kedua mataku, katanya. Lalu cacing memberikan sepasang mata pada gajah. Di sarangnya cacing berkata pada anak-anaknya, jika kita memiliki kelebihan, gunakan kelebihan kita dengan bijaksana, katanya. Sejak hari itu gajah dapat melihat kembali, namun gajah yang berbadan besar dan gagah kini memiliki sepasang mata kecil. Mata itu adalah mata pemberian cacing. Cacingnya giliran yang tidak punya mata, ya. Sahabat tak terpisahkan. Huma memiliki seorang sahabat yang tinggal di luar negeri. Hana namanya. Kini ia tinggal di Mauritius, sebuah pulau kecil di Afrika Selatan. Sebelum terpisah, mereka tinggal bertetangga di pelosok Papua. Suatu saat, Hana memperoleh kesempatan bekerja di Mauritius. Seluruh keluarga ikut mendampingi. Tak terkira sedih hati Huma ketika berpisah dengan sahabatnya. Biasanya tiap sore mereka bermain bersama. Pada awal perpisahan, Huma merasa kehilangan teman untuk bercerita. Mereka tetap bertukar cerita melalui surat. Seringkali mereka menunggu balasan surat. 1 hingga 2 minggu kemudian baru Huma dapat membaca tanggapan Hana atas ceritanya. Papua semakin berkembang. Suatu saat sambungan internet mudah diperoleh. Huma langsung bercerita di suratnya kepada Hana bahwa di kotanya kini telah terhubung dengan internet. Betapa senang hati Hana. Komunikasi dengan surat di kertas berganti bentuk dengan surat elektronik. Tak sampai hitungan menit surat telah sampai di tujuan. Berita balasan pun tak perlu lama lagi ditunggu. Kini 2-3 kali seminggu Huma dan Hana bertukar cerita. Walau terpisah jauh oleh samudra, persahabatan mereka tetap terjalin erat. Santri Hadriati. Cinta yang membawa sepatu mendunia. Sebagai seorang anak perempuan, sejak kecil Niluh sangat tertarik pada berbagai ragam sepatu. Namun ukuran kakinya yang sangat kecil membuat ia selalu kesulitan mencari ukuran sepatu yang pas. Apalagi ibunya harus membesarkan Niluh seorang diri, sehingga sepatu sama sekali tidak menjadi prioritas jika dibandingkan dengan kebutuhan makan, sekolah, dan kesehatan. Aku sering harus mengganjal sepatuku dengan kain karena ukurannya 2 atau 3 kali lebih besar, cerita Niluh tentang masa kecilnya. Pengalaman ditambah kecintaannya kepada sepatu, itulah yang membuat Niluh kecil berangan-angan bahwa jika ia besar kelak ia akan membuat sendiri sepatu-sepatu yang pas untuk kakinya. Dengan demikian harganya tidak terlalu mahal dan ukurannya pasti tepat. Perjalanan kehidupan Niluh membawanya merantau ke berbagai tempat. Jakarta dan New York sempat ia tinggali untuk bersekolah dan berkarir. Sepanjang waktu itu ia tetap membawa angan-angan dan rasa cintanya terhadap sepatu. Perjalanan kehidupan Niluh membawanya merantau. Ini sudah ya. Ketika akhirnya menikah dan memutuskan untuk menetap di Bali, mulailah Niluh fokus mendesain sepatu-sepatu cantik berbahan dasar kulit. Ia menamakan produknya Nilau,
yang sebetulnya merupakan pelafalan nama Nilo ketika diucapkan orang asing pelanggannya. Ciri khas produk Nilo adalah semuanya dikerjakan dengan tangan untuk menjaga kualitas. Walaupun Nilo memiliki beberapa tukang sepatu yang bekerja untuknya, tetapi ia turun langsung untuk terlibat dalam proses pembuatan sepatu-sepatu Nilo. Satu tukang bertanggung jawab menyelesaikan sepasang sepatu dari memotong, menjahit sampai membentuk sepatu. Akibatnya pekerjaan yang fokus ini tak jarang dalam satu hari satu tukang hanya bisa menyelesaikan sepasang sepatu. Memang lama sekali prosesnya, tetapi kami puas karena bisa menjaga kualitas. Ketika dipasarkan, di luar dugaan, koleksi pertama Nilo langsung sukses menembus pasar sepatu di Perancis. Pesanan pun membanjir hingga 4.000 pasang. Pada tahun 2004, Nilo mendapatkan kontrak outsource dari jaringan retail Topshop yang berpusat di Inggris. Pintu perdagangan ke Eropa kian terbuka lebar. Di tahun yang sama, Nilo mendapat tawaran dari seorang warga negara Australia yang berminat menjadi distributor di negeri kanguru. Nilo semakin tenar. Sepatu made in Bali dipajang di ratusan etalase di 20 negara di dunia. Jika pada awalnya Nilo hanya mampu memproduksi 3 pasang sepatu dalam sebulan, setelah merambah ke pasar dunia, Nilo memiliki kapasitas produksi hingga 200 pasang sepatu per bulan. Berawal dari 2 karyawan tukang sepatu, sekarang Nilo dibantu oleh 22 karyawan dan 3 asisten kepercayaan. Jika toko pertamanya berukuran sempit, bernuansa kusam dan berdinding anyaman bambu, kini Nilo telah berkembang pesat dengan 36 butik di 20 negara. Pada tahun 2007, di tengah suksesnya Nilo mendapat tawaran dari agen di Australia dan Prancis untuk melebarkan sayap. Mereka meminta peluang kerjasama untuk memproduksi Nilo secara massal di Cina dengan iming-iming sejumlah besar saham. Dengan tegas Nilo menolak tawaran itu. Ia tidak ingin cintanya melekat di setiap pasang sepatu yang dihasilkan dari workshopnya digantikan oleh mesin yang membuat ribuan sepatu yang sama persis satu dengan lainnya. Saya tidak mau apa yang dibina dari nol dan dibentuk dari kecintaan saya serta tukang-tukang pengrajin dibawa ke luar negeri. Berkah dari kecintaan saya ini adalah titipan Tuhan yang harus saya kembalikan kepada para perajin dan negara saya, kilah Nilo. Namun, yang terjadi setelah itu bagaikan pil pahit. Label Nilo yang sudah mendunia ternyata didaftarkan pihak lain. Hubungan usaha Nilo dengan rekan-rekan di dunia internasional pecah. Mereka tetap jalan dengan mass production merek Nilo berbasis di Cina, ujar Nilo. Hal terberat harus dilakukan oleh Nilo, yakni membunuh Nilo, merek yang lahir dan tumbuh dari cintanya. Nilo kembali ke belakang layar dengan berkonsentrasi memproduksi sepatu untuk desainer asing. Berat sudah pasti, namun saya yakin bahwa yang saya bunuh adalah sekedar merek, bukan cinta saya. Mesin jahit tetap jalan, para perajin tetap bisa berkarya bersama saya. Itu hal penting buat saya. Hal lain bisa diperjuangkan. Cinta dan semangat juang Nilo membawanya cepat bangkit. Pada awal tahun 2008, ia mulai lagi usahanya dengan memproduksi sepatu merek Nilo Jelantik yang langsung dipatenkan dan menghindari masalah yang lama terulang. Sekarang merek Nilo Jelantik sudah berkibar kencang di dunia, bahkan di kalangan para selebriti. Atas kerja kerasnya, Nilo meraih Best Fashion Brand Designer The Yacht Award 2010, dinominasikan sebagai Ernst & Young for Ernst & Young Entrepreneur Winning Woman 2012 Award. Sebagai persembahan bagi pecinta sepatu, Nilo membuka butik
Niluh Jelantik seluas 250 meter persegi di Bali pada pertengahan Maret 2012. Kisah jatuh bangun dalam kecintaannya pada sepatu tak pernah dikubur oleh Niluh. Ia tak pernah menyesali keputusan menolak produksi massal dari menghapus merek Niluh. Keputusan yang diambilnya berat, karena memiliki dua kemungkinan konsekuensi, yakni bangkrut karena melawan perusahaan yang lebih besar atau justru berhasil. Keberhasilan bagi saya ukurannya tidak harus wujud uang, bukan juga ketenaran. Ketika saya tetap bisa mempertahankan rasa cinta saya dalam setiap produk yang saya hasilkan, ketika saya bisa memberdayakan para pengrajin, membuat mereka merasa senang atas apa yang mereka kerjakan dan menumbuhkan rasa cinta juga di hati mereka atas karya yang mereka hasilkan. Itulah keberhasilan yang luar biasa nikmatnya bagi saya. Bonusnya adalah ketika mendengar orang-orang mempromosikan kenyamanan sepatu Niluh Jelantik, ujarnya mengapresiasi. Dirangkum dari berbagai sumber. Ya, oleh Hani Darwanti. Nah, ini Niluh. Itu cerita yang luar biasa. Wah, ini mengakhiri video ini, cerita Niluh ini. Kita akan ketemu lagi nanti di pembahasan berikutnya ya. Masih ada tema-tema berikutnya yang akan kita bahas. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.